Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari kelas 3A Tadris Matematika di Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun tujuan saya di sini yaitu ingin menjelaskan atau ingin memenuhi tugas filsafat pendidikan. Yang pertama, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan dan cakupannya. Perlu kita ketahui bahwa filsafat adalah jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah. Filsafat juga ilmu pengetahuan, induk dari segala ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan tertua. Filsafat menurut bahasa berarti cinta kebijaksanaan atau cinta belajar. Nah, hubungan antara filsafat dengan pendidikan yaitu yang pertama sebagai cara pendekatan oleh para ahli-ahli dalam bidang pendidikan dalam menyelesaikan permasalahan atau problematika tentang pendidikan. Yang kedua yaitu memberikan arah dalam proses pendidikan. Yang ketiga yaitu memberikan petunjuk arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan. Nah, filsafat pendidikan adalah filsafat yang mengkaji pandangan mendasar dan menyeluruh yang menjadi acuan pemikiran dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk sampai pada pemahaman yang memadai tentang filsafat pendidikan, maka pertama-tama dilakukan penyamaan persepsi-persepsi tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses pendidikan itu berlangsung. Pemahaman dasar filsafat pada dasarnya adalah perbincangan dalam mencari hakikat suatu gejala yang ada, karena filsafat merupakan landasan dari segala sesuatu atau tumpuan dari suatu hal yang untuk menemukan kebenarannya. Nah, tentu saja kita mengetahui bahwa filsafat adalah cara atau alat atau suatu alat yang dijadikan filsafat adalah alat yang dijadikan untuk mencari kebenaran terhadap suatu problematika pendidikan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum dalam tinjauan filsafat. Perlu kita ketahui bahwa kurikulum adalah cakupan dari sejumlah mata pelajaran yang harus dilalui oleh peserta didik atau anak didik, juga pendidik atau guru, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai tingkat tertentu, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam proses pendidikan. Dan pendidikan juga menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin terjawab dengan menggunakan analisa ilmiah semata, tetapi juga memerlukan analisa dari pemikiran yang mendalam, yaitu dengan menggunakan analisa filsafat atau analisa filsafat. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses atau suatu alat yang dijadikan sebagai acuan dalam proses belajar mengajar. Mengapa demikian? Karena dapat menghasilkan proses mengajar yang lebih baik dan dapat berjalan baik dan benar. Nah, perlu kita ketahui bahwa kurikulum dalam tinjauan filsafat, kurikulumnya sebagai suatu proses atau suatu tujuan, suatu alat, suatu tujuan yang akan dicapai, sedangkan filsafat adalah alat yang dijadikan untuk mencari kebenaran dalam problematika dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai behaviorisme dan konstruktivisme. Behaviorisme adalah aliran perilaku yang mana teori ini mengatakan bahwa belajar itu merubah tingkah laku. Filsafat behaviorisme dalam pembelajaran diartikan sebagai pengaruh permanen melalui pemahaman mengenai perilaku, pengetahuan, keterampilan berpikir yang didapat dari pengalaman. Nah, dapat disimpulkan bahwa behaviorisme ini adalah aliran perilaku yang menyatakan belajar itu adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konstruktivisme.
Konstruktivisme artinya bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata usaha hidup berbudaya modern. Filsafat konstruktivisme menyatakan bahwa filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa filsafat konstruktivisme menyatakan bahwa hasil dari pengetahuan itu adalah hasil dari pembentukan manusia itu sendiri dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai naturalisme. Perlu kita ketahui bahwa natural artinya alami dan isme artinya paham. Maka jika digabungkan menjadi paham alami. Nah, artinya manusia yang ada di muka bumi ini, yang lahir di muka bumi ini semuanya sama, terlahir dengan kecenderungan atau pembawaan yang baik, dan tak seorang pun yang lahir di dunia ini mempunyai pembawaan atau kecenderungan yang buruk. Naturalisme di dalam pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah bagi anak adalah kedua orang tuanya. Terdapat 5 tujuan dari paham naturalisme. Yang pertama, pemeliharaan diri. Yang kedua, mengamankan kebutuhan hidup. Yang ketiga, meningkatkan anak didik. Yang keempat, memelihara hubungan sosial dan politik. Yang kelima, yaitu menikmati waktu luang. Dan baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai perennialisme. Kata perennial yang berarti abadi atau kekal, yang selalu ada tanpa hadir. Artinya, perennialisme memandang bahwa pola kebudayaan sepanjang zaman merupakan sebagai pengulangan dari apa yang telah ada sebelumnya. Dapat disebut juga dengan tradisionalisme. Nah, pendidikan menurut aliran ini adalah suatu upaya mempersiapkan kehidupan. Pandangannya berdasarkan nilai-nilai luhur, norma, agama, dan dapat kita simpulkan bahwa pendidikan menurut aliran ini mengangkat pemikiran-pemikiran yang terdahulu seperti sejarah-sejarah atau kebudayaan leluhur atau kebudayaan terlebih dahulu, atau berfokus pada aliran sejarah. Nah, tokoh-tokoh perennialisme itu terdapat Aristoteles, Plato, dan Thomas Aquinas. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang saya bahas, yaitu tentang yang pertama, pengertian filsafat pendidikan dan cakupannya. Yang kedua, kurikulum dan tinjauan filsafat. Yang ketiga, behaviorisme dan konstruktivisme. Yang keempat, naturalisme, dan yang kelima, perennialisme. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan atau kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.